tanah air. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ketabahan di masa pandemi, dan tetap mengajar dengan metode online. Mari kita selalu bersemangat dan selalu menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Wiper dan Fruity Sosro. Nama saya adalah Rini Sugiyarti, mengajar di SMK Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. Saya mengajar 3 mata pelajaran, IPA, Kimia, dan PKWU. Pada hari ini saya akan berbagi tips tentang mengajar online. Kesulitan yang saya alami selama pembelajaran online adalah satu, masalah sinyal. Terkadang sinyalnya tidak lancar, timbul tenggelam. Kemudian yang kedua, masalah kuota. Terkadang siswa kuotanya habis dan baru bisa beli di malam hari atau esok hari atau esok lusa. Kemudian yang ketiga, masalah HP. Terkadang ada siswa yang HP-nya tidak mendukung untuk pembelajaran online. Ada sedikit cerita tentang siswa saya yang HP-nya tidak memadai untuk pembelajaran online. Namanya Muhammad Ilham. Dia curhat ke saya kalau HP-nya tidak bisa untuk pembelajaran melalui LMS. Sebelum COVID, Ilham adalah anak yang rajin dan pintar. Jadi karena masalah HP, akhirnya dia jarang mengumpulkan tugas. Kemudian saya beri solusi, yaitu solusinya Ilham saya suruh membuat rak bunga yang pernah saya ajarkan di tahun lalu. Kemudian saya share di grup-grup WA, ya, saya jual, saya tawarkan, dan akhirnya Ilham kebanjiran order. Ini dia foto Ilham sedang membuat rak bunga. Nah, setelah rak bunganya terjual, Ilham dapat membeli HP. Nah, ini dia foto Ilham sedang membeli HP. Bapak Ibu, lebih baik kita memberi kail kepada siswa daripada kita memberi ikan. Karena kalau kita memberi ikan, setelah dimakan akan habis. Tapi kalau kita memberi kail, maka anak itu akan mencari dan mencari, terus mencari sendiri. Tidak bergantung kepada kita lagi. Nah, itu adalah tugas dari seorang pendidik. Bapak Ibu, sebelum mengajar online, saya membuat rancangan kira-kira metode apa yang cocok untuk materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya tulis di kertas, oret-oretan, skenario pembelajarannya. Berikut contoh pembelajaran IPA di masa pandemi, ya. Pada materi limbah, di pelajaran IPA ada materi tentang limbah. Saya share dulu materinya di LMS. Kemudian siswa saya beri tugas untuk membaca dan memahami. Setelah dibaca dan dipahami, siswa saya beri tugas untuk mengamati lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar yang ada limbah, boleh limbah padat, limbah cair, atau limbah gas. Kemudian difoto atau divideokan. Kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu video yang ada keterangannya tentang limbah, apa itu limbah, berapa jenisnya limbah, dan bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian videonya dikumpul dan dimasukkan ke YouTube. Itu contoh pembelajaran IPA. Bapak Ibu, berikut contoh pembelajaran kimia. Jadi kimia itu cenderung untuk praktikum, ya. Jadi anak itu bosan kalau belajar kimia hanya teori-teori saja. Jadi saya ada 3 metode yang saya berikan pada pembelajaran kimia. Pertama, saya membuat alat dan bahan, prosedur kerja, saya ketik, kemudian saya share di LMS, dan anak-anak saya suruh membaca, memahami, kemudian mempraktekkan. Jadi alat bahan yang saya share itu ada di sekitar anak-anak semua. Jadi ada di rumah. Kemudian anak mempraktekkan sesuai dengan prosedur yang saya buat dan memfotonya atau memvideokannya. Kemudian di
di YouTube. Ini dia salah satu contoh YouTube-nya. Alternatif kedua yaitu praktek kimia dengan bahan yang sederhana, tetapi tidak mungkin didapat. Ada satu bahan yang tidak mungkin didapat di rumah anak, di rumah siswa. Jadi saya memanggil 2 orang siswa untuk datang ke sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan. Kemudian saya dengan 2 orang siswa itu mendemonstrasikan prosedur praktikumnya. Kemudian saya kemas menjadi suatu video dan saya upload di YouTube. Siswa saya beri tugas untuk menonton YouTube-nya dan meringkas, jadi menuliskan intisari dari video tersebut dan menjawab soal yang ada di video tersebut. Ini dia salah satu contoh videonya. Alternatif ketiga yaitu yang saya lakukan di masa pandemi adalah apabila tidak memungkinkan saya memanggil siswa, maka saya di rumah praktikum sendiri dengan bahan dan alat seadanya di rumah saya. Kebetulan di rumah saya ada sedikit alat dan bahan kimia. Kemudian saya praktek sendiri, saya videokan dan saya upload di YouTube. Kemudian linknya saya share di LMS. Siswa bertugas untuk melihat videonya, kemudian menulis intisarinya dan menjawab soal-soal yang ada di video tersebut. Nah, semua tugas siswa itu saya nilai ya. Jadi daftar nilainya saya share di grup sehingga anak-anak termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Dalam pembelajaran online, kita tidak bisa menuntut siswa untuk tercapainya kurikulum ya. Pak Menteri pun sudah mengatakan demikian. Jadi kita tidak usah mengejar kurikulum. Yang penting kita sebagai guru tetap mengajar pembelajaran yang bermakna. Jadi yang bermakna mengkaitkan dengan lingkungan sekitar kita, dengan kehidupan sehari-hari dan menjalin hubungan yang erat antara siswa dan guru dan orang tua. Jadi pengalaman yang saya dapatkan, jadi dari selama ini saya mengajar online, ternyata tidak semua siswa itu aktif. Jadi ada sebagian siswa yang pasif. Dan setelah saya telusuri, ternyata siswa tersebut di siang hari bekerja membantu orang tuanya. Katanya sih untuk membeli kuota. Kemudian sebagian lagi ada siswa yang aktif. Dan setelah saya amati, ternyata siswa tersebut memang didukung oleh orang tuanya. Jadi kuotanya ada, HP-nya juga mendukung, kemudian orang tuanya memberi semangat. Jadi anaknya pun ikut semangat dan hasilnya tidak kalah dengan pembelajaran tatap muka. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu di seluruh tanah air agar tetap semangat mengajar. Mari kita selalu bersemangat dan selalu menjadi guru yang inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Demikianlah sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.